Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Putri Sakinah. Kali ini kita akan membahas tentang cegah COVID-19 melalui program vaksinasi. Berbicara tentang COVID-19, sebelumnya kita harus mengenal apa itu COVID-19. COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau sering disebut dengan SARS. COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Gejala yang paling umum ditimbulkan oleh COVID-19, penderita akan mengalami demam, batuk, hingga gangguan pada sistem pernafasan. Dilansir dari website resmi COVID-19, update kasus COVID-19 di Indonesia tampak terlihat pada grafik ini. Pemerintah menerapkan protokol kesehatan terkait dengan penyebaran COVID-19 ini dengan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga jarak dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari lawan bicara. Protokol kesehatan selanjutnya yang diterapkan oleh pemerintah ialah dengan mencuci tangan, yakni membersihkan tangan secara teratur dengan mencuci tangan pakai sabun atau dengan menggunakan cairan antiseptik seperti hand sanitizer. Seiring berkembangnya waktu, vaksin virus SARS ini telah ditemukan dan telah masuk ke Indonesia. Pemerintah menerapkan 6 vaksin yang dipakai. Vaksin yang pertama kali dipakai ialah yang berasal dari farmasi Cina perusahaan Sinovac Biotech. Orang yang pertama kali divaksin ialah Presiden Joko Widodo. Berikut cuplikan video mengenai tentang pengenalan jenis vaksin COVID-19 di Indonesia. Terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Ada 6 jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Adapun ke-6 jenis vaksin yang resmi digunakan di Indonesia diantaranya adalah vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Meski diproduksi oleh produsen berbeda, pada dasarnya ke-6 vaksin ini memiliki cara kerja yang sama. Kalau vaksin ini kan kita artikan sebagai upaya menimbulkan kekebalan ya di tubuh manusia dengan cara memasukkan antigen. Ya, tentu antigen itu diharapkan antigen sendiri tidak menimbulkan penyakit, karena bisa aja platformnya kan antigen itu berupa mikroorganisme atau dalam hal ini virus yang utuh tapi dilemahkan. PT Bio Farma merupakan produsen vaksin COVID-19 dalam negeri. Bio Farma memiliki 2 jalur pengadaan vaksinasi. Di antaranya bekerjasama dengan Sinovac asal Tiongkok dan mengembangkan vaksin merah putih bekerjasama dengan lembaga biomolekuler Eijkman. Universitas Oxford mengklaim vaksin yang diproduksi AstraZeneca menghasilkan respons kekebalan yang kuat pada orang dewasa, bahkan pada orang tua yang berisiko tinggi terkena penyakit parah. Sinopharm mengembangkan vaksin dari virus corona yang dilemahkan. Dari uji coba, vaksin yang diproduksi Sinopharm diklaim dapat memicu respons antibodi tanpa efek samping serius. Moderna menyatakan kemanjuran vaksin yang diproduksinya sebesar 94,1% dan efektif mencegah penyakit COVID-19 yang parah. Moderna juga menyebut vaksinnya dapat menghasilkan antibodi kuat yang bertahan lama, setidaknya selama 3 bulan. Sementara Pfizer mengklaim bahwa vaksin yang diproduksinya memiliki tingkat keefektifan hingga 90%. Namun, vaksin ini bersifat rapuh dan cepat hancur pada suhu kamar. Sinovac adalah vaksin buatan Tiongkok yang tiba di Indonesia pada 6 Desember lalu. Teknologi pelemahan virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin ini memungkinkan vaksin dikembangkan lebih cepat dan diklaim dapat memicu kekebalan tubuh terhadap virus tanpa efek samping serius. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyatakan, selain teknik pembuatannya, efektivitas ke-6 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia sangat bergantung pada kondisi tubuh yang akan divaksinasi. Itu ada ya yang dikembangkan, sekali suntik itu sudah antibodi terbentuk. Ada juga yang dikembangkan dengan 2 kali suntik baru timbul
Apakah yang lain lebih unggul dari yang lain? Tidak, sama saja. Cuman teknik pembuatan yang membedakan. Sebelumnya pada Oktober 2020, Bio Farma telah menetapkan harga vaksin produksi Sinovac Biotech sekitar Rp200.000 per dosis. Namun, hingga pertengahan Desember, pemerintah belum mengumumkan harga vaksin lainnya secara resmi. Dikutip dari sejumlah media pemberitaan, harga per dosis vaksin Moderna dijual seharga $37 Amerika Serikat atau sekitar Rp526.000 dan vaksin Pfizer sekitar Rp283.000. Sementara vaksin AstraZeneca dipatok Rp57.000 per dosis. Tim Liputan, CNN Indonesia. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Vaksinasi merupakan pemberian vaksin atau antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan serta menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi. Kelompok yang termasuk prioritas vaksin COVID-19 terbagi 3. Yang pertama, tenaga kesehatan yang memiliki resiko tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19. Yang kedua, orang dengan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi tertular dan menularkan karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif, seperti TNI, Polri, aparat hukum. Yang ketiga, orang yang memiliki penyakit penyerta dengan risiko kematian tinggi bila terkena COVID-19. Negara dengan kasus infeksi terbanyak pertama diduduki oleh Amerika, sebanyak 29.919.290 kasus, diikuti dengan India, Brazil, Rusia, dan Inggris. Penggunaan vaksin dinilai dapat secara signifikan mengurangi penularan virus penyebab COVID-19. Otoritas Kesehatan Israel menemukan bahwa vaksin Pfizer Biotech mampu mengurangi infeksi, termasuk dalam kasus tanpa gejala atau asimptomatik dengan persentasi 89,4%. Sementara dalam kasus bergejala, vaksin efektif mengurangi infeksi sebesar 93,7%. Berikut cuplikan video mengenai tentang cara kerja vaksin Pfizer ini. Vaksin Pfizer adalah vaksin yang diklaim 90% efektif mencegah COVID-19. Vaksin ini dibuat oleh perusahaan farmasi asal Amerika Serikat Pfizer bersama mitranya BioNTech dari Jerman. Vaksin ini tidak mengandung virus corona yang sebenarnya. Vaksin Pfizer menggunakan pendekatan untayan asam ribonukleat atau mRNA virus. Dilansir dari CNBC, mRNA adalah molekul dalam tubuh yang membawa informasi genetik ke bagian sel yang menciptakan protein. Dengan kata lain, ilmuwan hanya mengambil kode genetik yang berisi informasi tentang protein spike virus corona. Protein spike adalah bagian virus corona yang digunakan untuk menyerang dan menginfeksi sel manusia. Saat vaksin yang mengandung mRNA disuntikkan ke dalam tubuh manusia, maka vaksin tersebut akan memasuki sel-sel tubuh dan memerintahkan mereka untuk memproduksi protein spike virus corona. Kemudian, ini akan memicu tubuh memproduksi antibodi spesifik untuk memerangi protein spike virus corona. Jika tubuh terpapar virus corona penyebab COVID-19 yang sebenarnya, maka tubuh sudah ada antibodi untuk mencegah protein spike menginfeksi sel tubuh manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita. Tetaplah mematuhi protokol kesehatan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.